Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ariel. Saya mahasiswa dari Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang atau yang lebih dikenal dengan sebutan ISBI Singkawang. Pada video ini saya akan menjelaskan materi program linier khususnya mengenai metode simplex dengan pola minimum baku. Baik, kita lanjut ke materi tentang pola minimum baku. Dalam soal yang berpola minimum, fungsi sasaran akan diperkecil menuju ke nilai minimumnya. Maka beberapa petunjuk akan berlawanan dengan petunjuk dalam soal berpola maksimum. Jadi, dari penjelasan di slide ini, kita bisa tahu kalau pola minimum baku digunakan saat kita ingin mencari nilai yang paling kecil. Karena yang dicari adalah nilai minimum. Beberapa aturan dalam metode simplex juga akan berbeda, bahkan ada yang kebalikan dari pola maksimum. Jadi, kalau sebelumnya kita belajar pola maksimum, jangan langsung memakai aturan yang sama, karena pada pola minimum ada beberapa langkah yang harus disesuaikan. Nah, setelah memahami konsep ini, kita akan melihat aturan-aturan tersebut pada slide berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan keterangannya yaitu XJ peubah lengkap, AIJ yaitu koefisien teknis, BI yaitu suku tetap atau tidak negatif, CJ yaitu koefisien ongkos, dan XI peubah yang menjadi basis dalam tablo yang ditinjau. CI yaitu koefisien ongkos milik peubah basis XI, dan ZJ yaitu hasil kali dari CI dengan kolom AIJ. Dan Z yaitu hasil kali dari CI dengan BI. Dan ZJ kurang CJ yaitu selisih ZJ dengan CJ. Nah, kita lanjut ke tabel awal. Pada pola minimum baku, setiap kendala terlebih dahulu diubah ke bentuk baku dengan menambahkan variabel sesuai jenis pertidaksamaannya. Bila ada peubah baku semu A masuk, maka disusun fungsi sasaran baru, yaitu F sama dengan F tambah MA. Nah, M-nya ini yaitu positif besar. Nah, yang kedua yaitu ciri optimum. Tablo sudah minimum bila ZJ kurang CJ kurang dari sama dengan 0. Jadi ZJ kurang CJ itu harus negatif atau 0. Jadi bila ada ZJ-CJ yang positif, tablo belum optimum sehingga masih harus diperbaiki. Nah, baik, kita lanjut ke yang ketiga yaitu perbaikan tablo. Untuk memilih perubah yang masuk menjadi basis, nah yaitu pilih K dengan ZJ kurang CJ lebih besar dari 0 yang paling besar. Maka X terpilih untuk masuk menjadi basis. Dan untuk menyusun RI seperti dalam pola maksimum ialah RI sama dengan BI dibagi AJK dengan AJK lebih besar dari 0. Jadi kalau negatif tidak dianggap. Kemudian untuk memilih basis yang keluar yaitu pilih P dengan RI yang terkecil. Maka XP-nya terpilih untuk keluar dari basis. Nah, baik, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini kita memiliki soal yaitu dengan fungsi tujuan yaitu 4Y ditambah 10Z. Dan kendala utamanya yaitu negatif 4X tambah Y ditambah Z lebih dari sama dengan 12. Dan negatif X ditambah Y dikurang Z kurang dari sama dengan 15. Nah, langkah pertama yaitu kita cek apakah kendala utama kita ini baku apa belum. Dengan kita ubah menjadi matrik seperti ini. Nah, ternyata pertidaksamaan ini belum baku. Jadi, kita ubah ke bentuk kanonik dengan menambahkan variabel slack dengan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0.
Nah, jadi persamaan pertama kita tambah variabel yaitu negatif A. Kenapa negatif? Karena persamaan pertama yaitu lebih dari sama dengan. Sedangkan persamaan kedua yaitu ditambah Z. Kenapa positif? Karena persamaan kedua yaitu kurang dari. Nah, kita cek apakah persamaan ini baku apa belum dengan mengubah ke bentuk matriks. Nah, di sini persamaan ini masih belum baku. Karena belum baku, maka perlu ditambah variabel semu, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Yaitu kita tambahkan ke persamaan 1. Nah, karena persamaan ini sudah baku, jadi kita tulis F minimumnya yaitu 4Y ditambah 10Z ditambah 0A yang tadi itu, yang A kan itu sama dengan 0, dan ditambah 0B dan ditambah MS karena variabelnya tadi kan kita S, jadi MS. Nah, selanjutnya kita membuat tabel. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Yang kita masukin pertama yaitu fungsi minimumnya, yaitu dengan X yaitu 0 dan Y itu 4, Z itu 10 dan AB itu 0 dan S-nya yaitu M. Nah, selanjutnya kita masukin persamaannya. Nah, untuk persamaan 1 yaitu X-nya negatif 4, Y-nya 1, Z-nya 1, A-nya negatif 1, B-nya 0, S-nya yaitu 1 dan BI-nya yaitu 12. Dan untuk persamaan kedua yaitu negatif X-nya negatif 1, Y-nya 1, Z-nya negatif 1, A-nya 0, B-nya 1, M-nya 0 dan BI-nya yaitu 15. Setelah itu kita tambah XI dan XJ-nya, yaitu S dan B. Kenapa variabel S dan B? Karena variabel basis, karena kolom keduanya membentuk matriks identitas. Kolom S memiliki nilai 1 pada baris pertama dan 0 pada baris kedua, sedangkan kolom B memiliki nilai 0 pada baris pertama dan 1 pada baris kedua. Oleh karena itu, S menjadi variabel basis untuk kendala pertama dan B menjadi variabel basis untuk kendala yang kedua. Dan untuk nilai CI yaitu mengikuti koefisien variabel basis pada fungsi tujuan. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai ZJ. Nilai ZJ diperoleh dengan mengalihkan setiap nilai CI dari variabel basis dengan koefisien pada kolom yang bersesuaian. Contohnya yaitu negatif 4 dikali M, negatif 1 dikali 0. Nah, itu ditambahkan. Jadi hasilnya negatif 4M. Nah, inilah hasilnya yang saya cari. Langkah berikutnya adalah kita menghitung ZJ kurang CJ. Nah, nilai ini diperoleh dengan mengurangi nilai ZJ dengan nilai CJ. Jadi negatif 4M ini dikurang 0. Hasilnya negatif 4M. Dan M dikurang 4. Jadi hasilnya M dikurang 4 dan seterusnya. Nah, inilah hasil yang saya dapatkan. Karena masih terdapat nilai ZJ kurang CJ yang positif, maka tabel belum mencapai solusi optimum. Jadi kita mencari nilai ZJ kurang CJ yang paling besar. Nah, di sini saya pilih yaitu M dikurang 4 yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena M ini adalah nilai positif yang paling besar. Karena M dikurang 4 ini paling besar, maka kolom Y dipilih sebagai kolom kunci.
Langkah berikutnya adalah menghitung nilai RI. Untuk menentukan baris kunci, nilai RI diperoleh dengan membagi nilai pada kolom BI dengan nilai pada kolom kunci, yaitu kolom Y. Jadi BI dibagi kolom Y, yaitu 1. Jadi 12 dibagi 1 dan 15 dibagi 1. Jadi hasilnya masih sama dengan BI, yaitu 12 dan 15. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai RI yang paling kecil dan bernilai positif. Pada tabel ini nilai RI yang diperoleh adalah 12 dan 15. Karena 12 merupakan nilai yang paling kecil, maka baris pertama dipilih sebagai baris kunci. Nah, setelah itu kita membuat tabel baru. Karena kolom kunci adalah variabel Y dan baris kunci adalah baris pertama, maka variabel basis pada baris pertama berubah. Jadi variabel S keluar dan variabel Y masuk menjadi variabel basis. Setelah menentukan variabel yang keluar dan masuk, langkah selanjutnya adalah membentuk tabel simplex baru dengan operasi baris menggunakan elemen kunci agar kolom Y menjadi matriks identitas. Jadi baris pertama di Y itu harus 1 dan baris kedua di Y itu harus 0. Karena baris pertama sudah bernilai 1, maka baris pertama tidak perlu diubah. Yang perlu dilakukan adalah mengubah nilai baris lainnya agar elemen pada kolom Y menjadi 0. Karena nilai pada kolom Y di baris kedua masih 1, maka nilai harus diubah menjadi 0 agar kolom Y membentuk matriks identitas. Untuk itu dilakukan operasi baris, yaitu negatif 1 dikali B1 ditambah B2. Hasil operasi ini membuat nilai pada kolom Y di baris kedua menjadi 0, sedangkan nilai pada baris pertama tetap 1. Nah, ini merupakan hasil tabel simplex baru yang telah saya peroleh setelah melakukan operasi baris. Selanjutnya dari tabel ini dilakukan perhitungan kembali nilai ZJ dan ZJ kurang CJ untuk mengecek apakah solusi optimum sudah tercapai. Cara perhitungannya sama seperti tabel awal, yaitu menghitung kembali nilai ZJ, kemudian menghitung ZJ dikurang CJ, dan selanjutnya diperiksa apakah semua nilai ZJ, nilai CJ sudah memenuhi syarat optimum. Nah, ini merupakan hasil perhitungan nilai ZJ dan ZJ kurang CJ yang telah saya peroleh. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa seluruh nilai ZJ dikurang CJ sudah memenuhi syarat optimum, yaitu tidak ada lagi nilai yang positif. Oleh karena itu, proses iterasi dihentikan dan tabel ini merupakan tabel optimum. Jadi nilai minimum fungsi tujuan diperoleh dari nilai Z, yaitu sebesar 48, dan solusi optimum dari permasalahan program linear ini adalah X-nya yaitu sama dengan 0, Y-nya sama dengan 12, Z-nya sama dengan 0, dengan nilai minimum fungsi tujuan sebesar 48. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.